Selamat pagi, Pak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok aerosol Breather akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini anggota kelompok kami. Ada saya, Giovanni Manuel, ada Nathanael Reza, dan Florentinus Andra. Untuk penyakit yang kami pilih yaitu gagal napas akut. Gagal napas akut adalah kondisi medis yang mengancam jiwa ketika sistem pernapasan tidak dapat berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan membuang karbon dioksida tubuh. Hal ini bisa terjadi karena masalah pada paru-paru atau otot pernapasan, di mana tubuh kekurangan oksigen dan atau mengalami penumpukan karbon dioksida. Untuk teknologi yang ada saat ini yaitu ventilator mekanik. Ventilator mekanik adalah alat bantu pernapasan yang digunakan di rumah sakit untuk membantu pasien bernapas ketika paru-parunya tidak mampu bekerja optimal. Prinsip kerjanya adalah memompa udara beroksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 secara bergantian menggunakan tekanan positif. Cara kerja ventilator mekanik yang pertama, udara beroksigen dialirkan melalui pipa atau selang ke saluran pernapasan pasien. Kedua, alat mengatur tekanan, volume, dan frekuensi napas agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ketiga, setelah paru-paru terisi udara, alat akan membantu mengeluarkan CO2 dengan mengatur tekanan negatif atau waktu ekspirasi. Semua proses dikontrol oleh sistem sensor dan sistem komputer yang memantau kadar oksigen, tekanan udara, dan ritme pernapasan pasien secara terus-menerus. Aspek yang perlu dikembangkan dari ventilator buatan, ventilator mekanik yang pertama ada integrasi kecerdasan buatan atau AI. Ventilator saat ini masih membutuhkan banyak pengaturan manual oleh tenaga medis, seperti tekanan udara, volume tidal, dan frekuensi napas. Pengembangan ke depan perlu mencakup AI adaptif yang mampu menganalisis kondisi paru pasien secara real time, menyesuaikan pengaturan ventilasi otomatis sesuai perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida, dan mengurangi risiko cedera paru akibat tekanan udara berlebih. Yang kedua, ventilator portable dan hemat energi. Ventilator modern umumnya besar dan hanya dapat digunakan di rumah sakit. Diperlukan inovasi ventilator portable yang ringan, bertenaga baterai jangka panjang, dan mudah dibawa, sehingga dapat digunakan untuk situasi darurat daerah terpencil atau perawatan di rumah. Teknologi aerosol breather atau sistem mikrosel pernapasan buatan. Untuk konsep dan cara kerjanya, aerosol breather adalah teknologi imajiner futuristik berupa patch pernapasan buatan yang meniru fungsi paru-paru di tingkat seluler. Alat ini bekerja menggunakan mikrosel berpori nano yang dapat menyerap oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida langsung melalui kulit tanpa memerlukan ventilator atau masker oksigen. Patch ini ditempel di dada, berisi jutaan mikrosel pertukaran gas dengan membran bioaktif nano yang meniru alveolus paru-paru. Sistemnya dikendalikan oleh AI miniatur yang memantau kadar oksigen dan karbon dioksida secara real time, menyesuaikan alat secara otomatis. Energinya diperoleh dari panas tubuh dan gelombang elektromagnetik. Mekanisme pengeluaran cairan atau drainase mikroaktif. Aerosol breather memiliki mikrokanal dan membran berpori nano yang bisa bekerja seperti paru-paru mini dan pompa cairan pintar. Sensor kelembapan dan tekanan mendeteksi adanya cairan berlebih di area alveolus buatan. Mikroosmotik atau vakum mikro otomatis menyedot cairan dari ruang alveolar buatan, menyalurkan ke reservoir penampung. Cairan yang terambil dapat berupa plasma eksudat, lendir, atau edema paru. Setelah area kering dan tekanan normal, sistem menutup kembali saluran mikro agar tidak
terjadi kehilangan gas atau kebocoran udara. Lalu untuk masih di konsep dan cara kerja, yaitu ada integrasi sistem. Komponen pendukungnya antara lain, satu, sensor tekanan paru buatan. Ini berfungsi untuk mendeteksi hambatan cairan. Yang kedua, regulator suhu dan kelembapan untuk menjaga kondisi seperti paru-paru alami. Ketiga, modul drainase otomatis. Ini berfungsi untuk menyalurkan cairan yang terkumpul keluar tubuh, misalnya ke kantung eksternal steril. Desain adaptif aerosol breather terhadap jenis pakaian. Yang pertama, lapisan sensorik pintar atau smart fabric layer. Aerosol dilengkapi lapisan sensor nano yang bisa mengenali sifat pakaian di atasnya. Apakah bahan katun, nilon, kulit sintetis, atau kain kebal. Sensor ini membaca tingkat kelembapan, porositas, dan suhu di sekitar permukaan. Kedua, pengaturan otomatis difusi gas. Setelah mengenali bahan pakaian, sistem mengatur ulang tekanan mikro di saluran udara agar oksigen tetap masuk. Laju pertukaran gas dengan menyesuaikan kecepatan getaran membran aerosol. Jika kain tebal, alat meningkatkan tekanan mikro. Jika kain tipis, tekanan dikurangi agar efisien. Ketiga, lapisan luar atau intelligent membrane. Bagian luar aerosol dibuat dari bahan 4D printing elastis yang bisa menyesuaikan bentuk dan kelenturan sesuai tekanan pakaian. Saat pakaian menekan, membran berubah bentuk untuk tetap menjaga area kontak udara. Keempat, sistem kalibrasi mandiri. Setiap kali alat mendeteksi perubahan suhu atau tekanan dari pakaian baru, ia otomatis melakukan kalibrasi ulang, sehingga tidak perlu pengaturan manual. Aerosol bisa langsung menyesuaikan diri. Lalu untuk cara kerja pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang pertama, terdapat selang mikro di area dada. Aerosol dipasang di dada dan dihubungkan kembali ke pembuluh darah besar di sekitar jantung atau paru-paru lewat selang mikro steril. Ini posisi ideal karena darah di area dada kaya oksigen dan CO2, sehingga pertukaran gas lebih efisien. Kedua, penyerapan oksigen. Udara dari luar diserap oleh aerosol, oksigen dipisahkan dan dilarutkan dalam cairan khusus di dalam alat. Cairan kayak O2 ini kemudian mengalir perlahan ke dalam darah melalui selang mikro. Ketiga, pelepasan karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalirkannya kembali ke aerosol lewat saluran lain. Aerosol lalu membuang karbon dioksida ke udara luar melalui ventilasi mikro. Keempat, pengaturan otomatis. Sensor tekanan dan aliran di aerosol memastikan laju oksigen dan CO2 tetap seimbang, agar tidak menimbulkan kelebihan tekanan atau kekurangan gas. Untuk keunggulan dan realisasi, keunggulan teknologi ini adalah non-invasif, portable, dan tidak membutuhkan suplai oksigen eksternal. Cocok untuk pasien paru, bekerja di lingkungan ekstrim, atau misi luar angkasa. Prinsipnya sama dengan ventilator, membantu pertukaran gas, tetapi dilakukan dengan bionano engineering, bukan pompa udara mekanik. Secara ilmiah, aerosol breather masih bersifat konsep futuristik, namun didasarkan pada prinsip difusi gas alami dan biomimetika, paru-paru yang berpotensi dikembangkan menjadi sistem pernapasan buatan generasi baru di masa depan. Untuk kekurangannya, yang pertama, efisiensi pertukaran gas rendah. Luas permukaan aerosol masih jauh lebih kecil dari paru-paru manusia, sehingga jumlah oksigen yang bisa diserap dan karbon dioksida yang dikeluarkan belum mencukupi untuk kebutuhan tubuh sepenuhnya. Kedua, risiko infeksi dan penolakan tubuh. Jika alat berhubungan langsung dengan darah atau kulit dalam waktu lama dapat menimbulkan infeksi, peradangan, atau reaksi imun. Ketiga, ketergantungan pada energi dan sensor. Sistem ini membutuhkan daya listrik dan sensor yang stabil. Kegagalan komponen atau kehabisan daya bisa langsung mengganggu suplai oksigen ke tubuh. Tambahan material biopolimer untuk aerosol breather. Yang pertama, abu memiliki struktur dasar pori nano yang ringan dan kuat. Sifatnya yaitu biodegradable, biocompatible, dan transparan. Yang kedua adalah chitosan, terbuat dari cangkang udang atau kepiting. Lapisan antibakteri dan pendukung difusi gas. Memiliki sifat mencegah infeksi,
aman secara medis. Yang ketiga adalah alginate, terbuat dari rumput laut coklat. Memiliki gel elastis pengatur porositas dan kelembapan. Cocok untuk ventilasi lembut. Yang keempat adalah silk fibroin, terbuat dari protein sutra, memiliki penguat struktur nanoalveolus, memiliki sifat kuat, stabil, dan sangat biocompatible. Yang ketiga adalah gelatin metacrylate, eh, ter- terbuat dari turunan gelatin alami, kerangka hidrogel transparan untuk aliran udara mikro, memiliki kekakuan yang dapat dikontrol ideal untuk cetak 3D. Berikut adalah 4D printing biopolymer. Aerosol breather termasuk dalam chemical stimuli. Bioinstrumentasi, piezoelektrik biosioner. Piezoelektrik biosensor bekerja berdasarkan efek piezoelektrik, yaitu kemampuan beberapa kristal seperti quartz untuk menghasilkan muatan listrik ketika dikenai tekanan mekanik ataupun sebaliknya. Jadi, saat tekanan udara berubah, kristal di dalam sensor akan satu tertekan atau merenggan, dua mengubah frekuensi getaran resonansi atau muatan listriknya, dan perubahan itu dapat diukur sebagai sinyal listrik. Selanjutnya adalah cara kerja SAW atau Surface Acoustic Wave. Sensor SAW bergetar saat diberi listrik. Kemudian getaran menyebar di permukaan sensor. Kemudian jika udara di sekitar berubah, misalnya tekanan, gas, ataupun suhu, getarannya ikut berubah. Yang terakhir, perubahan getaran dibaca sebagai data oleh aerosol. Alur dari piezoelektrik biosensor. Satu, udara masuk ke membran. Dua, sensor SAW di atas membran ikut terkena udara. Yang ketiga, jika ada CO2 atau uap, sensor akan menyerapnya. Yang keempat adalah getaran sensor berubah. Yang kelima, sistem membaca perubahan itu sebagai kadar CO2. Biomekanik pada sistem aerosol breather. Yang pertama, sensor tekanan dan perenggangan. Berfungsi mendeteksi perubahan volume dada saat bernafas. Sensor ini membantu aerosol menyesuaikan jumlah oksigen yang disalurkan ke tubuh secara real time. Yang kedua, aktuator mikrobiomekanik. Komponen kecil yang bisa bergerak otomatis untuk membuka atau menutup saluran udara mikro. Aktuator ini menjaga tekanan dan aliran oksigen tetap stabil saat pengguna bergerak atau berpakaian tebal. Yang ketiga ada sensor piezoelektrik respirasi, mengubah getaran halus akibat aktivitas paru-paru menjadi sinyal listrik. Data ini digunakan untuk memantau pola pernafasan dan mendeteksi gangguan seperti sesak atau penurunan kapasitas paru. Yang terakhir ada generator biomekanik atau self-power unit, mengambil energi dari gerakan tubuh seperti pernafasan, detak jantung, atau langkah kaki untuk menyalakan sensor dan sistem kontrol aerosol tanpa baterai eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.